karunia dan damai sejahtera Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Shalom, selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih. Semoga kita dalam keadaan sehat dan dalam penyertaan Tuhan. Pada malam hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang menjadi renungan kita di dalam pertanyaan, yaitu tertulis di dalam Injil Yohanes pasal yang pertama, dimulai dari ayatnya yang ke-29 sampai ayatnya yang ke-34. Demikian firman Tuhan. Pada keesokan harinya, Yohanes melihat Yesus datang kepadanya, dan ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dialah yang kumaksud ketika kukatakan, kemudian daripadaku akan datang seorang yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku. Dan aku sendiri pun mula-mula tidak mengenal dia, tetapi untuk itulah aku datang dan membaptis dengan air, supaya ia dinyatakan kepada Israel." Dan Yohanes memberi kesaksian, katanya, "Aku telah melihat Roh turun dari langit seperti merpati, dan ia tinggal di atasnya. Dan aku pun tidak mengenalnya, tetapi dia yang mengutus aku untuk membaptis dengan air telah berfirman kepadaku, jikalau engkau melihat Roh itu turun ke atas seseorang dan tinggal di atasnya, dialah itu yang akan membaptis dengan Roh Kudus. Dan aku telah melihatnya dan memberi kesaksian. Ia inilah anak Allah." Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus Yesus, di dalam nats ini kita akan melihat bagaimana kesaksian Yohanes tentang Yesus. Sama seperti kita, bagaimanakah pengenalan yang benar tentang Yesus? Seperti yang kita ketahui bahwa Tuhan Yesus di kayu salib untuk menghapuskan dosa manusia. Melalui kematiannya, dia telah menjadi jalan pendamaian antara manusia dengan Allah. Dia telah melakukan pembayaran yang lebih dari cukup untuk membayar hutang dosa manusia. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, pengenalan yang benar tentang Yesus. Pertama kita akan menanyakan pada diri kita masing-masing, siapakah Yesus itu bagi saya? Siapakah Yesus itu bagi Anda? Siapakah Yesus itu bagi Bapak, Ibu, saudara-saudari semua? Apakah kita sudah mengenal Yesus Kristus dengan benar? Apakah kita sudah sungguh-sungguh mengenal Yesus Kristus? Mengenal Yesus bukan hanya sekedar mengetahui Yesus. Mengenal Yesus bukan hanya sekedar mengatakan bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Tetapi Bapak, Ibu, saudara-saudari, orang yang mengenal Yesus Kristus, mereka adalah orang yang menyerahkan totalitas hidupnya kepada Yesus. Orang yang mengenal Yesus dengan benar adalah orang yang harus menghidupi dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupannya sehari-hari. Melalui perkataannya, melalui tindakannya, tingkah lakunya di dalam hidupnya. Orang yang mengenal Yesus dengan benar menjadikan Yesus sebagai pedoman dan penuntun dalam setiap hidupnya. Karena Tuhanlah yang memberikan kekuatan bagi kita untuk senantiasa menyemangati hidup ini.
Orang yang mengenal Yesus, maka Yesus hidup di dalam diri kita. Yesus hidup di dalam tempat kerja kita masing-masing. Yesus hidup di tengah-tengah keluarga kita. Yesus hidup di dalam hostel kita, di dalam rumah tempat tinggal kita masing-masing. Seperti firman Tuhan yang tertulis di dalam Galatia 2 ayat 20. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Oleh sebab itulah Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, tidak ada lagi tempat iblis tinggal dalam diri kita. Tidak ada lagi iblis yang menguasai diri kita. Orang yang mengenal Yesus selalu senantiasa bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Orang yang mengenal Yesus menyerahkan sepenuhnya tantangan, pergumulan, masalah-masalah yang dihadapi kepada Tuhan. Orang yang mengenal Yesus terlihat dalam hidupnya dan perbuatannya sehari-hari. Itulah orang yang percaya, orang yang benar mengenal Yesus. Jika kita melihat di dalam perikop ini, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, bahwa siapakah Yesus itu bagi Yohanes Pembaptis. Di ayat yang ke-31 dan 33 kita boleh melihat dikatakan demikian. Dan aku sendiri pun mula-mula tidak mengenal dia, tetapi untuk itulah aku datang dan membaptis dengan air, supaya ia dinyatakan kepada Israel. Di ayatnya yang ke-33. Dan aku pun tidak mengenalnya, tetapi dia yang mengutus aku untuk membaptis dengan air telah berfirman kepadaku, jikalau engkau melihat roh itu turun ke atas seseorang dan tinggal di atasnya, dialah itu yang akan membaptis dengan Roh Kudus. Roh Kuduslah yang membuat Yohanes mengenal Yesus. Di ayatnya yang ke-29 dikatakan, Yesus Kristus adalah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, menghapus dosa manusia. Kita yang melakukan dosa, tetapi Tuhan yang telah menyelesaikannya bagi kita. Oleh sebab itulah, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, kita sudah berdamai dengan Tuhan. Mari kita jugalah berdamai dengan orang-orang yang di sekitar kita. Meskipun mereka yang selalu membuat kita sakit hati. Meskipun mereka yang selalu membuat kita galau karena sifat-sifat mereka. Tetapi karena kita dituntun oleh Roh Kudus, yakin dan percayalah, pasti Tuhan akan memberkati kita. Karena Tuhan Yesus telah menyelesaikan, mentuntaskan segala dosa-dosa kita. Firman Tuhan mengatakan, hendaklah kamu di dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga di dalam Kristus Yesus. Artinya, kita harus bisa meniru Kristus menjadi teladan dalam setiap hidup kita, dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus Yesus. Di ayat yang ke-32, Yohanes mengatakan, siapakah Yesus itu baginya? Yesus Kristus penuh dengan Roh Kudus. Yohanes membuktikan dari penglihatannya sendiri
bahwa Roh Kudus turun dari langit seperti merpati. Dia percaya, bagi orang-orang yang percaya, yang dipenuhi oleh Roh Kudus, mampu memenangkan perjuangan dan mampu melewati berbagai-bagai cobaan tentang kehidupan, tentang pergumulan. Sama seperti kita, Bapak, Ibu, saudara-saudari pada saat ini. Bagi orang yang percaya, yang dipenuhi oleh Roh Kudus, kita pasti mampu untuk melewati, untuk menghadapi masalah, tantangan dalam hidup kita. Asal kita mau mengandalkan Tuhan dalam setiap kehidupan ini. Kita tidak tahu kapan selesainya wabah pandemi corona ini. Tetapi jika kita yakin dan percaya kepada Tuhan, karena kita sudah mengenal Tuhan kita Yesus Kristus melalui Roh Kudus, kita pasti selalu diberkati Tuhan. Jika kita semua menyerahkan sepenuhnya tantangan, pergumulan, masalah yang kita hadapi kepada Tuhan, yakin dan percayalah, Tuhan pasti selalu memberikan pertolongan. Tuhan pasti memberikan yang terbaik di dalam setiap kehidupan kita masing-masing. Tidak ada lagi kata mundur pada saat kita menghadapi permasalahan pergumulan itu. Tidak akan lagi ada putus asa. Tidak akan ada lagi frustasi di dalam setiap menghadapi pergumulan permasalahan itu. Bagi orang yang percaya, pasti Tuhan akan selalu menyertai kita. Yang ketiga, siapakah Yesus bagi Yohanes Pembaptis? Dialah anak Allah di ayatnya yang ke-34. Dan aku telah melihatnya dan memberi kesaksian. Ia inilah anak Allah. Dialah yang menyembuhkan kita dari segala dosa. Dialah yang menguatkan kita di dalam setiap tantangan kehidupan yang kita alami. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus Yesus, marilah sebagai orang percaya kita harus mampu, harus bisa menghidupi, melakukan kehendak Tuhan di dalam setiap kehidupan ini. Kiranya Tuhan Yesus selalu menyertai dan memberkati kita. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu di dalam hidup kami. Firman-Mu yang boleh kami dengarkan, kiranya menguatkan hidup kami untuk melakukan yang terbaik di dalam setiap melakukan pekerjaan, kegiatan yang Tuhan percayakan kepada kami setiap harinya. Terima kasih Tuhan, inilah hidup kami serahkan hanya dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur.